Ya. Orang yang memperbanyak zikir kepada Allah pada hari kiamat didudukkan di atas mimbar dari nur. Ini hadis ya. Cuma saya tak ketemu hadisnya ni. Ini diambil dari hadis. Ya, hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan orang yang banyak berzikir pada hari kiamat dia akan didudukkan di atas mimbar dari nur. Nah, mandanglah semua itu. Para nabi pun melihat, malaikat melihat. Nah, jadi malaikat dan para nabi merasa bangga melihat kedudukan ahli zikir sebab wajahnya bersinar laksana bulan purnama tanggal 14, 13, 14, 15. Purnama puncaknya 14. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, panduan kitab Bidayatus Salikin, yang masih menyambung tentang fadilah zikir, ya, dari Syekh Ali Al-Mursafi dalam kitabnya Minhajus Salikin ila Ashrafil Masalik. Ini memasuki yang ke-28, ya. Fadilah zikir yang ke-28 menurut beliau, orang yang berzikir sehari penuh akan diampuni segala dosanya. Ya. Makna penuh di sini luas ini ya, luas. Apakah waktu dia berzikir, apakah memaksimalkannya zikir, atau pada saat-saat tertentu. Tetapi dalam pandangan sahabat Nabi SAW, yaitu orang yang sangat alim di antara sahabat dan diperlukan oleh sahabat. Dia sangat muda belia, dididik Nabi sebelum akil baligh, ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beliau menyebutkan, siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang di situ kalau kita hitung dia bilang hurufnya berjumlah 24. Nah, ya, hurufnya 24 kata beliau. Nah, setiap huruf itu mengampunkan dosa 1 jam. Kalau dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka berjumlah 24, berarti mengampunkan dosa 24 jam. Kapan tu? Sehari semalam. Itu pandangan sahabat Nabi. Ya, orang yang alim dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan pendapat itu diterima oleh para ulama kerana beliau orang yang cerdas di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, Umar bin Khattab duduk bersama sahabat, lalu sahabat-sahabat yang senior melihat Abdullah bin Abbas duduk itu, nah, adalah yang nyentil. Ya Amirul Mukminin, kita di sini ni kan orang dewasa semua, kata dia. Nah, jadi anak-anak tak perlulah duduk bersama kita di sini. Anak-anak masih.
Umur baru belasan tahun. Kata Umar aku akan bertanya kepada kalian, ya, apa sebab turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah bilang, apabila telah datang pertolongan Allah, kau akan melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Maka minta ampunlah kepada Allah dan taubatlah kepadanya, sesungguhnya Dia menerima taubat. Lalu Umar berkata di antara sahabat itu, apa pendapat kalian tentang ayat ini? Oh, sudah jelas, kata sahabat. Kalau datang pertolongan Allah, maka orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa siapa yang ikrar masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, masuk Islam, dosa yang lalu pemutihan diampunkan oleh Allah. Gitu. Jelaskannya. Kata Umar bilang, aku tanya sama anak kecil ini ya. Ayo kau jawab betul. Abdullah bin Abbas ditanya, jawab betul. Kata Abdullah bin Abbas, diam, tenang itu. Ini ayat sebenarnya memberi kabar kepada kita masa hidup Nabi sudah tidak lama lagi. Termenung sahabat. Tugas sudah selesai, orang berbondong-bondong masuk Islam. Apalagi tugas Nabi kecuali siap-siap kembali kepada Allah. Termenung sahabat semua. Cerdasnya Abdullah bin Abbas. Udahlah. Setiap ada masa awal, tentu ada masa akhirnya, kata Abdullah bin Abbas. Itulah. Baru tertunduk semua sahabat tu, mengagumi. Ini anak remaja umur belasan tahun, dia bisa jawab. 11 tahun, belasan tahun, sekitar 4-15 tahun. Itu kelebihannya. Jadi seperti Imam Syafi'i kan gitu, 15 tahun berfatwa di Masjidil Haram, di antara para ulama. Jadi lihat orang jangan lihat fisik, apa yang diuraikannya lihat, oh ini orang alim. Semakin kita banyak ilmu, makin mudah kita menilai orang itu alim atau tidak. Makanya menilai orang alim harus orang alim juga. Menilai wali harus wali juga. Mana kita tahu orang ini wali atau tidak? Harus wali juga. Gitu deh. Ya. Jadi kalau bagi saya lah, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ikut Abdullah bin Abbas. Satu kali kita membaca, tahu maknanya, gugur dosa 24 jam. Bagaimana 165? Dosa pikirkan itulah. InsyaAllah hari-hari dosa kita diampunkan Allah. Ya, rutin kita zikir, proses pencucian jalan terus. Karena memang kita mau bersih. Kuda bersih itulah bisa dekat sama Allah. Nah, kemudian yang ke-29. Ada yang berseru dari langit, hai orang-orang yang berzikir, bangkitlah. Sebenarnya aku mengganti segala amal burukmu dengan amal baik dan aku mengampuni segala dosa. Ini ada hadis yang kemarin sudah saya sampaikan. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah Ta'ala." Tidaklah suatu kaum dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la yuriduna dzalika illa wajhahu. Tidaklah mereka menghendaki duduk berzikir kecuali mengharap redha Allah. Wajhahu semata-mata Allah. Berarti ingat nih zikirnya. Ilahi. Jadi zikirnya tak nuntut pahala, tak nuntut surga. Zikirnya betul-betul ilahi anta maksudi. Ya. Jangan khawatir, pahala dapat. Jangan pikirkan itu lagi. Surga insya-Allah. Jangan pikirkan itu lagi. Zikir kita di sini ikut ini. Tidak berkumpul satu kaum, kata Nabi,
mereka berzikir kepada Allah, tidaklah mereka menghendaki illa wajhahu, semata-mata Allah saja. Apa yang dia dapatkan? Illa nadahum munadin minas sama, melainkan ada panggilan dari langit. Apa panggilan langit tadi? Qumu maghfuran lakum. Ya, qumu maghfurun lakum. Berdirilah kalian, kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung tu. Ya, begitu kita berdiri, dosa kita, itu langit yang manggil tu. Penduduk langit. Siapa tu? Malaikat. Bangkitlah kalian, kerana malaikat langsung dengar dari Allah. Kalian bangkit, diampunkan Allah Subhanahu wa taala di tempat duduk kalian. Qad budilat lakum sayiatukum hasanat. Ini dia. Sungguh kejelekanmu yang kau lakukan langsung diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dosa diampunkan Allah, yang jelek bertukar jadi kebaikan. Tadi buat salah hari ini, langsung diganti dengan kebaikan. Inilah zikir ni perlu. Hari-hari kita merubah yang jelek jadi baik, dosa diampunkan Allah. Maka ni proses pembersihan sampai nanti kita bersih. Hati kita baru terasa dekat dengan Allah. Itu tujuannya zikir. Zikir jangan zikir lain, zikir yang ampuh ni lah. La ilaha illallah. Yang tadi dikatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian masuk yang ke-30. Majlis saleh karena zikir mengayomi 1000 majlis yang buruk. Ada 1000 majlis yang jelek. Di kampung ini ada nak 1000 majlis. Majlis itu maksudnya duduk-duduk. Ada 6 orang, ada 7 orang. Yang ceritanya tak bagus. Kan ada tu. Di rumah ini ada kumpul 6 orang. Gang ini berapa rumah ngomong, yang ini di pondok ni ngomong, yang ini di pinggir jalan ngomong. Ada majlis-majlis kecil, majlis namanya tu Pak. Cuman bukan majlis taklim. Yang majlis taklim sini lah ni. Dalam bahasa Arab tu majlis juga ada duduk beramai-ramai. Ya, satu komunitas bisa 5, bisa 6, bisa belasan. 1000 majlis dibuat. Mungkin kalau di sini tak cukup kan, mau perlu tempat yang luas ni kok ada orang berkumpul 1000 tempat. Dibandingkan satu majlis yang berzikir kepada Allah, satu majlis ini telah mengayumi dengan yang lain. Artinya dia mengcover kebencian Allah Subhanahu wa taala. Janganlah. Jadi majlis-majlis yang jelek itu tidak Allah azab, tidak Allah pandang dengan siksanya. Allah masih mempertimbangkan kerana ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya mohon maaf apa? Tetangga-tetangga dekat masjid ni kita berzikir di sini, rahmatnya dapat. Benar. Rahmat, cuman yang orang tak menyadari, apalagi yang anti zikir. Dia tak tahu ni kita berzikir di sini ni sekitar rumah masjid ini, berapa komplek ini, depan belakang semuanya mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa bayangkan berapa banyak malaikat turun waktu kita berzikir. Itu dipandang sekitarnya tu. Ya, yang kemarin kita bahas kan, ada orang datang mampir ke masjid tak berzikir, ya Allah, kata malaikat, cuma duduk saja. Ada urusan lain, cari kawan dia. Dia pun diampunkan sama Allah. Jadi husnuzan harus kita berbaik sangka. Besar fadilah orang berzikir ni, membawa keberkahan di sekitar dia. Makanya saya kepingin berapa masjid, banyak masjid zikir kepada Allah, biar semuanya dapat rahmat. Kita ni mau faham betul mak, kok dibukakan alam gaib hati kita ini, betapa besarnya fadilah zikir ni, memberi keberkahan di bumi. Makanya ada wakil takim menyatakan waktu musim gempa kemarin tu, kalau kita amalkan la ilaha illallah, ini sebenarnya kalau ikhlas penangkal daripada gempa, kata dia. Penangkal gempa. La taqumus sa'ah, tidak akan datang kegoncangan hari kiamat. Hatta yabqa fil ardi yaqulu Allah Allah Allah. Hadis yang lain yaqulu la ilaha, tidak akan datang kegoncangan hari kiamat
selama di muka bumi masih orang menyebut Allah Allah ataupun la ilaha. Kita kan cuma ambil dua, ini diperbanyak la ilaha illallah dengan Allah Allah. Kuat dia punya kekuatan luar biasa. Ya. Kalau hati ikhlas kuat luar biasa. Dulu saya pernah sampaikan bahawa dustur orang kafir Quraisy diutus oleh seseorang, kalau dapat kau bunuhlah Muhammad tu. Ketemu Rasulullah di bawah pohon. Di bawah pohon Nabi lagi tidur istirahat siang. Capek Nabi duduk bawah pohon, dustur pun datang bawa pedang ini. Langsung kena di sini Nabi ni. Ya Muhammad, siapa nolong kau? Tak ada kalimat lain. Cuma Allah yang disebut. Allah kata Nabi, bergetar tangan dia. Jatuh pedang. Kenapa? Keluar dari mulut yang bersih, dari hati yang bersih. Gitu juga ulama-ulama, para wali, ahli zikir dan sebagainya, kalau bersih mulut dengan hati dia, menyebut Allah ada bobotnya. Ramai-ramai lagi berzikir, apa tak goncang aras, turun malaikat. Dustur yang lepas tangan dari pedang, Nabi ambil pedangnya, Nabi balikkan lagi ke dia. Kalau kau siapa nolong? Tak ada yang Muhammad tadi. Dia tak bertuhan. Kau tak bertuhan, siapa nolong? Langsung Nabi balikkan pedangnya dah. Islam, masuk Islam. Gitu gampang orang masuk Islam dah. Ada kejadian masuk Islam, tapi kenapa? Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, senantiasa hidupkan majlis zikir, bumi ini diberkahi Allah. Ya. 31. Ya. Orang yang memperbanyak zikir kepada Allah pada hari kiamat didudukkan di atas mimbar dari nur. Ini hadis ya. Cuma saya tak ketemu hadisnya ini. Ini diambil dari hadis. Ya, hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan, orang yang banyak berzikir pada hari kiamat, dia akan didudukkan di atas mimbar dari nur. Nah, mandanglah semua itu. Para nabi pun melihat, malaikat melihat. Nah, jadi malaikat dan para nabi merasa bangga melihat kedudukan ahli zikir. Sebab wajahnya bersinar laksana bulan purnama tanggal 14, 13, 14, 15. Purnama puncaknya 14. Ya, purnama puncaknya 14. Nah, itulah jatuh puasa Yaumul Bid. Nah, puasa Yaumul Bid terang hari, bulan penuh. Coba keluar lihat bulan penuh tu. Indahnya. Kok Nabi Muhammad jangan tanya lagi. Kata sahabat, Nabi keluar di malam bulan purnama. Aku tahu ini Rasulullah. Nampak wajahnya kerana bulan purnama. Ku pandang wajah Nabi, ku pandang lagi bulan purnama, kembali lagi wajah Nabi. Ternyata Nabi lebih indah ku pandang dari bulan purnama. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tidak ada wajah yang paling indah nanti di hari kiamat kecuali wajah Rasulullah SAW. Yang kedua, ahli zikir. Buka kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad. Di sana disebutkan Nabi bersabda, "May yaqulu la ilaha illallah mi'atan marrah." Nah, siapa menyebut la ilaha illallah satu hari 100 saja. 100 satu hari. Jangan kurang. Ya. Melainkan kata Nabi, wajhahu qal qamar lailatul badar, maka wajahnya nanti di hari kiamat bercahaya seperti malam bulan purnama. 100 siapa? Kita ni tak 100 lagi dah, lebih dah. 800 lebih dah kan. Satu waktu kita 165. Kalikanlah 5 waktu. Apalagi jamaah yang sudah senang berzikir lebih 200, 300 kali berzikir, kalikan 5. Tentu lebihlah daripada itu. Cuman kita tak menuntut cahaya. Itu urusan Allah dah. Yang penting kita ilahi, kau ikut maksudnya Allah. Cuma hadis ini memberi support semangat untuk tahap awal. Mau berzikir, tapi nanti kau dah zikirnya enak bersama Allah, tak mikir itu lagi. Itu bukan tujuan, itu pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ke-32 terakhir kan? Yang terakhir.
Yakinlah para ahli zikir nanti pada hari kiamat mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Kok ini cerita kita ragu. Di dunia saja kadang-kadang diberi karamah dia. Ya, di dunia diberi karamah, apalagi nanti di akhirat. Karamah itu memang Allah berikan bagi orang-orang yang dekat sama Allah. Ada pertolongan, kemuliaan, keberkahan yang luar biasa untuk orang ahli zikir. Itu di dunia. Kok di dunia dapat, akhirat tak ragu lagi dah. Ya, di akhirat pasti juga kita akan dapatkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesemuanya, tapi tanamkan dalam hati zikirnya tetap ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tak boleh keluar dari konsep ini. Anugerah-anugerah tadi itu urusan Allah lah beri kita. Cuma itu jangan jadi tujuan. Ya, kita betulkan amal. Wallahu a'lam. Ya, segala cukup. Ada pertanyaan mungkin sedikit? Satu atau dua, silakan. Ya, Abdullah bin Abbas menyatakan, orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kan tak perlu 4 huruf. Per hurufnya melunturkan dosa 1 jam. Ya, berarti kalau 24 huruf 1 hari 1 malam 24 jam terus kita ampunkan Allah. Nah, sekarang kita berzikir di mana ni? Nah, kita Muhammadur Rasulullahnya terakhir penutup, karena yang diperbanyaknya la ilaha illallah. Untuk dipisahkan nih la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah, hadis mengenai la ilaha illallah banyak. Dia melebihi keutamaan tauhid kepada Allah daripada tauhid Rasul. Tapi tetap tauhid Rasul dipakai sebagai penutup. Gini ya Pak. Yang cepat mengantarkan kita kepada Allah ni la ilaha illallahnya. Adapun Muhammadur Rasulullah itu menyempurnakan di dalam kita berzikir. Ada orang berzikir ni, kadang anugerah datang waktu berzikir, dia asyik, bahkan lupa dengan sekitarnya. Kadang kala datang pemberian Allah yang dia maaf, seolah macam dirinya tak terkendalikan, panak modelnya. Nah, situasi seperti itu, tatkala dia kebingungan, maka tutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah netral dia. Jadi paham ke fungsi itu? Berzikir la ilaha illallah itu nancap langsung arahnya kepada Allah. Tapi kadang dalam perjalanan Allah beri kita tak mampu. Ya. Nah, macam mana menetralisirnya? Langsung tutup Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tutup. Nanti zikir lagi. Jadi kemampuan kita diberi itu bertahap. Jadi jangan khawatir begitu datang pemberian Allah yang kita tak mampu, tutup Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir kita ini zikir untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Maka dibutuhkan Sayyiduna Muhammad sebagai penutup, menetral posisi kita ini. Jangan sampai kita di luar kendali. Di samping itu berkah mursyid juga akan memantau kita. Itu hebatnya tarekat nih. Jalan kepada Allah ni Bapak Ibu bukannya gampang, artinya dibukakan itu semuanya. Tapi ada mursyid, ada ucapan Sayyidina Muhammad, inilah yang mengontrol kita ini sampai ke tujuan kita. Sampai di mana kita berzikir, semakin dekat insya-Allah semakin dibukakan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir beda dengan salawat. Selawat lain, zikir lain, istighfar lain. Jadi masing-masing ada kedudukannya. Waktu berzikir tidak dibutuhkan selawat. Yang dibutuhkan tadi terakhir Muhammadur Rasulullah sebagai penutup penyempurnaan syahadat Rasul. Tadi kan syahadat tauhid, la ilaha illallah, disempurnakan dengan syahadat Rasul. Cuma dalam tarekat itu diperbanyakkan la ilaha illallahnya. Nanti boleh ditutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Doa lain, doa punya adab tersendiri. Bagaimana orang berdoa ini? Punya adab dia. Orang tanya, ayu doa asma ya Rasulullah, kapan doa didengar? Kata Nabi, jawful lail, tengah malam. Habis tahajud berdoalah. Yang kedua, wa ba'da salatul maktubah, setelah salat fardu.
Ini waktu-waktunya nih. Berarti setelah salat fardu ijabah. Apalagi tengah malam ijabah. Apalagi bainal adzanain, antara azan dengan iqamah ijabah juga. Kapan lagi? Inda nuzulil matar atau inda nuzul ghaith, waktu turun hujan makbul juga. Nah, saat-saat makbul ini kita manfaatkan berdoa. Bagaimana adab berdoa? Puji dulu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa bismillah pun tidak masalah. Buka kitab tu, tidak ada adab berdoa menggunakan bismillah. Cuma kita kepengen berkah. Setiap urusan kau tak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, dia putus, tak ada berkah. Itu dipakai pedoman ulama. Tapi dalam kitab fikih, sunnah berdoa puji dulu Allah. Boleh langsung alhamdulillahirabbil alamin. Keduanya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi. Kemudian mintalah. Minta kepada Allah apa mau diminta. Setelah itu tutup lagi dengan salawat, tutup lagi dengan tahmid alhamdulillah. Jadi siapa kata Nabi berdoa tidak menggunakan salawat, doanya muallakun bainas samai wal ard. Doanya bergantung naik enggak, turun benda. Sampai kau berselawat dengan ini adab doa. Ada lagi adab doa yang terakhir ni. Ini yang sulit ni. Apa itu? Jaga barang yang dimakan. Mana makbul pak kau makan barang haram? Kitab Arba'in tu ada jelas hadis sahih. Ada orang pakai lusuh kata Nabi, duduk menghadap Allah, mengangkat tangan, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kata Nabi, kaifa yustajab lahu? Bagaimana akan diijabah? Kata Nabi, wasyarabul haram wa malbasul haram wa mat'am haram. Bajunya haram, makan haram, minum haram. Macam mana Allah mau ijabah? Jangan ngulang lagi. Barang udah terlanjur tinggal istighfar saja. Ini menunggulah kita. Tunggu sampai 40 hari. 40 hari bersih lagi dengan makan barang yang halal, insya-Allah. Tak ngulang lagi, ijabah doa kita. Ya. Orang berbuat tu harus menyesal. Ya, apa yang kita lakukan salah harus kita tinggalkan dan menyesal. Di situ ada kesungguhan menyesal, Allah bersihkan kita. Ya. Seperti itu. Baik, Allahu a'lam.